Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan topik Behavioral Approach of Leadership ditinjau dari studi di Ohio State University dan Michigan University. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3, ada Zafira, Daniela, Widawati, saya sendiri Aksana, dan Esofi. Pembahasan kelompok kami hari ini akan mencakup latar belakang dilakukannya studi mengenai leadership behavior di Ohio dan Michigan, penjelasannya hingga efektivitas dilakukannya studi tersebut. Pembahasan pertama adalah latar belakang adanya penelitian di Ohio dan Michigan. Yang pertama, The Ohio State University Studies. Penelitian dilakukan di Ohio State University memiliki tujuan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku pemimpin yang harus dimiliki untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Khususnya peneliti berusaha menjawab pertanyaan mengenai jenis perilaku apa yang ditunjukkan oleh para pemimpin serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Selama penelitian ini, para peneliti yang berasal dari berbagai disiplin ilmu menggunakan Leader Behavior Description and Questionnaire atau LBDQ untuk mempelajari kepemimpinan dalam berbagai jenis kelompok, misalnya kelompok militer, administrasi sipil, pengurus organisasi, pengawas, guru, dan kepala sekolah, serta situasinya. Hasil LBDQ akan dianalisis menggunakan analisis faktor dan teknik matematis hingga muncul dua dimensi yang mencirikan perilaku pemimpin dalam berbagai kelompok dan situasi yang diteliti. Dua dimensi itu yaitu struktur awal dan pertimbangan. Pemimpin yang menggunakan struktur inisiasi mengacu pada sejauh mana ia berfokus langsung pada tujuan kinerja organisasi, kelompok, dan penyelesaian tugas. Sementara pemimpin yang menggunakan pertimbangan mengacu pada sejauh mana ia menunjukkan kepercayaan, rasa hormat, kehangatan, dukungan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan anggota. Skor pertimbangan yang tinggi menunjukkan adanya tingkat kedekatan psikologis antara pemimpin dan bawahan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan di Michigan. Pada penelitian Michigan dilakukan dengan mengidentifikasi pemimpin yang efektif dan tidak efektif yang kemudian digunakan untuk mempelajari perilaku para pemimpin tersebut agar dapat mengembangkan pola perilaku yang konsisten. Studi kepemimpinan di Institut Penelitian Sosial Universitas Michigan ini dilakukan ketika penelitian di Ohio sedang berlangsung. Terdapat dua dimensi yang diidentifikasi dalam penelitian Michigan, yaitu kepemimpinan yang berpusat pada produksi dan kepemimpinan yang berpusat pada karyawan. Untuk kepemimpinan yang berpusat pada produksi, lebih menekankan pada tugas karyawan dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya, serta menetapkan standar kerja yang ketat, mengatur tugas dengan hati-hati, menentukan metode kerja yang harus diikuti, dan mengawasi pekerjaan anggota dengan ketat. Untuk kepemimpinan yang berpusat pada karyawan, sangat mirip dengan perilaku pemimpin yang penuh pertimbangan, serta menekankan pada kebutuhan pribadi karyawan dan pengembangan hubungan interpersonal. Pemimpin yang berpusat pada karyawan juga cenderung mendukung anggotanya, lebih banyak menggunakan pengambilan keputusan kelompok daripada individu, mendorong anggota untuk menetapkan dan mencapai tujuan kinerja tinggi, serta berusaha untuk memperlakukan anggota dengan cara sensitif dan penuh dengan perhatian. Pembahasan selanjutnya adalah tentang studi pendekatan behavioral kepemimpinan Ohio. Saya akan menjelaskan tentang leadership behavior pada bagian consideration. Pada kategori ini melibatkan hubungan interpersonal antara pemimpin dan karyawan. Maksudnya hubungan interpersonal di sini adalah pemimpin memberikan perhatian kepada para bawahannya, seperti bertindak ramah, mendengarkan setiap permasalahan yang dialami para bawahan, membela dan mendukung, serta dapat menerima kritik yang diberikan. Pemimpin yang memberikan perhatian kepada setiap bawahannya dapat mengembangkan kerjasama tim dan meningkatkan kesejahteraan bawahan. Selanjutnya adalah initiating structure, atau dapat disebut juga dengan kepemimpinan bergaya task-oriented, di mana pemimpin menentukan peran untuk dirinya sendiri dan anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Beberapa perilaku initiating structure termasuk memastikan anggota tim mengikuti peraturan dan prosedur standar, mengontrol kinerja anggota tim, hingga menjadwalkan pekerjaan yang akan dilakukan. Dari alat tes yang digunakan, yaitu Leaders Behavior Description Questionnaire atau LBDQ, pemimpin dengan hasil yang tinggi dalam aspek consideration cenderung lebih sensitif terhadap perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti anggota tim atau bawahannya. Sementara itu, pemimpin dengan hasil yang tinggi dalam aspek initiating structure akan lebih memperhatikan tuntutan tugas dan pencapaian dari timnya. Selanjutnya contoh studi survei dan hasil penelitian survei dari studi kepemimpinan Ohio. Sebuah studi lapangan dari Fleischman dan Harris 1962 dalam UCOL 2010 bertujuan untuk mengetahui korelasi antara consideration dan initiating structure, sebagaimana kuesioner-kuesioner yang dikembangkan oleh Universitas Ohio banyak dipakai untuk penelitian survei guna mengetahui kepuasan atau kinerja bawahan. Data diambil dari karyawan menggunakan SBDQ untuk menjelaskan mengenai perilaku dari 57 orang supervisi produksi pada pabrik pembuatan truk dari International Harvester Company. Kriteria dari efektivitas kepemimpinan diketahui dari keluhan-keluhan dan jumlah bawahan yang memutuskan untuk turnover selama 11 bulan terakhir. Supervisi yang berperilaku considerate diketahui mendapatkan lebih sedikit keluhan dan sedikit jumlah turnover di unit kerja mereka daripada supervisi yang tidak berperilaku considerate. Dan supervisi yang banyak menggunakan perilaku terstruktur pada unit kerja mereka atau initiating structure diketahui lebih banyak menerima keluhan-keluhan dari bawahan dan banyak yang turnover.
Artinya, dalam hasil penelitian tersebut, yang kuat dan konsisten adalah bahwa consideration memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan. Sementara initiating structure tidak secara konsisten mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, karena pada beberapa penelitian menunjukkan karyawan yang dipimpin oleh pemimpin yang terstruktur memiliki kepuasan kerja yang tinggi, sementara pada penelitian lainnya menunjukkan sebaliknya, dan pada sebagian penelitian lainnya sama sekali tidak menunjukkan mempengaruhi terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, Michigan Leadership Studies, Leadership Behavior. Selanjutnya yang pertama ada Job-Centered Leadership atau secara umum disebut dengan Task-Oriented Behavior. Dalam UCL 2010 disebutkan bahwa manajer yang efektif adalah yang membimbing bawahan dalam menetapkan tujuan kinerja yang tinggi namun tetap realistis. Mereka juga tidak membuang-buang waktu untuk mengerjakan tugas yang sama dengan bawahannya. Untuk itu, mereka berkonsentrasi pada fungsi-fungsi berorientasi tugas, seperti contohnya perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, kemudian mengkoordinasikan kegiatan bawahan, menyediakan persediaan yang diperlukan seperti peralatan dan bantuan teknis. Shermerhon 2010 menyatakan dalam tipe pendekatan ini, pemimpin lebih memperhatikan bagaimana tugas dapat diselesaikan. Kemudian dalam DAF 2010, pemimpin yang menggunakan pendekatan ini biasanya kurang peduli pada kebutuhan manusia atau bawahan dalam penentuan jadwal meeting, penekanan biaya, dan pemerolehan efisiensi produksi. Yang kedua, relation-oriented behavior. Dalam perilaku yang berorientasi pada hubungan, dikatakan bahwa manajer yang efektif adalah yang mendukung dan membantu bawahan. Mengapa demikian? Karena perilaku suportif berhubungan atau berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Bentuk-bentuk perilaku suportif yang ditunjukkan oleh atasan kepada bawahan mereka diantaranya adalah menunjukkan kepercayaan terhadap bawahan, mencoba memahami masalah bawahan, menunjukkan penghargaan terhadap ide-ide bawahan, memberikan pengakuan atas kontribusi dan prestasi bawahan, dan sebagainya. Nah, mengapa pemimpin itu perlu untuk menunjukkan perilaku suportif kepada bawahan mereka? Karena hal tersebut bertujuan untuk membangun dan mempertahankan rasa nilai dan kepentingan pribadi dari seseorang, atau the person's sense of personal worth and importance. Selanjutnya, relation-oriented behavior. Menurut Schermerhorn tahun 2010, pemimpin yang menunjukkan perilaku berorientasi pada hubungan disebut juga sebagai employee-centered supervisor, yakni mereka yang memberikan penekanan kuat pada kesejahteraan bawahan mereka. Selanjutnya, menurut DAF tahun 2010, employee-centered supervisor adalah mereka yang berfokus pada kebutuhan manusia, di mana dalam hal ini adalah subordinates atau bawahan mereka untuk membangun kelompok kerja yang efektif dengan tujuan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, participative leadership. Dalam participative leadership, manajer yang efektif cenderung menggunakan teknik pengawasan kelompok daripada mengawasi setiap bawahan secara terpisah. Manajer memberikan fasilitas berupa pertemuan kelompok yang diadakan untuk memfasilitasi bawahan dalam membuat keputusan, meningkatkan skill komunikasi, mempromosikan koordinasi, dan mencari resolusi konflik. Peran manajer dalam pertemuan kelompok tersebut untuk membimbing pembahasan dan tetap mendukung, membangun, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Namun, bukan berarti manajer lepas tanggung jawab hanya karena bawahan yang menjalankan pertemuan kelompok tersebut, karena manajer bertanggung jawab atas keputusan dan seluruh hasilnya. Participative leadership mencakup penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memungkinkan orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Baik, berikutnya kami akan menuju ke kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah studi dari Ohio State University yang menyimpulkan bahwa pemimpin dengan aspek consideration yang tinggi akan memiliki anggota tim dengan kinerja yang lebih baik. Sementara itu, studi dari Black dan Moulton di tahun 1991 berpendapat bahwa pemimpin dengan aspek consideration dan initiating structure yang sama-sama tinggi merupakan pemimpin yang ideal. Namun, dalam penelitian ini, terutama pada penggunaan instrumen berupa kuesioner, yaitu Leaders Behavior Description Questionnaire itu tadi, masih terdapat risiko response bias, di mana responden sebagai anggota tim dapat dipengaruhi oleh opini pribadinya mengenai pemimpin. Entah secara pribadi ia menyukai pemimpin yang cenderung task-oriented karena merasa membuat pekerjaan tersebut lebih cepat selesai, atau malah sebaliknya, tidak menyukai pemimpin yang seperti itu karena membuat mereka lebih tertekan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki preferensinya masing-masing mengenai pemimpin yang ideal. Selanjutnya, kesimpulan mengenai Michigan Leadership Studies. Berdasarkan pemaparan mengenai perilaku kepemimpinan dalam Michigan Leadership Studies, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut DAF tahun 2010, pemimpin yang paling efektif adalah employee-centered leaders atau pemimpin yang berorientasi pada hubungan, yakni mereka yang menetapkan tujuan kinerja tinggi dan menunjukkan perilaku suportif terhadap bawahan. Sedangkan pemimpin yang kurang efektif adalah job-centered leaders atau pemimpin yang berorientasi pada tugas, yakni mereka yang cenderung kurang peduli dengan pencapaian tujuan dan kebutuhan manusia. Menurut Likert tahun 1961, secara umum, employee-centered supervisor ditemukan memiliki kelompok kerja yang lebih produktif daripada production-centered supervisor. Dari beberapa kesimpulan tersebut, menurut kelompok kami, keefektivitasan kepemimpinan atau leadership lebih tinggi terdapat pada employee-centered leaders atau pemimpin yang menerapkan relation-oriented behavior. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.